kemarin Kiai yang sering ketemu Rasulullah itu telepon saya. Ini saya sini. Dan tiba-tiba siang-siang saya ditelepon tuh. Wajah dan apa aku dengarin sampai telepon saya. Cak, ini saya didawai Rasulullah ini. Gini pripun gimana? Beranjak. Wah, Rasulullah tahu beran. Lu nanti berani ya beran. Mau lewat jalan apa? Hukum milik mereka. Uang milik mereka. Pemerintah milik mereka. Semua alat peperangan milik mereka semua. Kalau perangnya seperti sekarang ini, kita sekarang harus berani menukui kita nih. Aku kan gak kita awan-awan. Kudu mainkan di peperangan. Aduh tuh sayang tuh leif bebe. Selamat mari aku. Terus, dakwah Rasulullah menang bakal menanjak. Terus, kita harus perang perupu. Pakai gelar perang kaca. Neto opol. Ini mendadak. Serangan malam saja. Dan saya akan ngomongkan ini. Pokoknya gini. Pokoknya kalau sampai besok terjadi seperti yang dikhawatirkan, hatinya banyak umat Islam di Indonesia ini, wajah tak lakukan nih. Misalnya bagian Jogja, bagian Gunku. Itu wes tentu cukup sederhana kok, terus wes. Habis itu mereka akan ketakutan. One wajib NLT. Why, on travel pranawa-nawa now. Itu wajib tanya. Nah, ini saya ceritakan pada Anda semua, supaya juga didengar oleh teman-teman kita. Itu ya. Kita nggak ngomong sara, kita nggak ngomong diskriminasi etnik, kita cuman kalau ayam, ya memang kita sebut ayam. Kalau kambing, kita sebut kambing gitu kan. Tidak berarti kita sara gara-gara menyebut dia ayam. Tuh. Nah, ini semuanya peringatan untuk semuanya, sudah kita bareng-bareng. Anda juga sudah menguasai semuanya gitu kok. Ini menggerakkan perusahaan. Kekuatannya kan pada modal nomor satu, tidak pada perangkat politik kan cuma alat untuk penguasaan, untuk menerapkan model-model di mana-mana, dan semua kan sudah milih Anda ini. Sebab pula just Anda masuki kok Keraton Jogja, just Anda masih semua termilih Anda masih kurang apa lagi. Anda seperti api yang membakar seluruh Indonesia nanti suatu hari. Buat sudah sekarang bareng-bareng ngomong-ngomong dialog. Ini saya ingin pria nanti ngomong mengenai dialog duduk bersama, setiap terus saja di Kompas hidup bersama. Orang-orang tua bareng-bareng untuk menyelamatkan. Wong kita juga menerima semua kok selama ini kok. Kapan umat Islam menindas orang lain? Enggak berani uang Islam dan ditindas terus loh. Islam kan tak punya bakat untuk menindas. Bakatnya itu ditindas. Tak begitu pintar menipu. Kalau ditipu itu pintar banget. Kita juga tidak terbiasa mencari ingin mencari pemimpin, dan yang kita juga tidak belajar untuk memilih pemimpin dan masyarakat. Jadi saya ingin juga mengatakan, buat dipikir lagi, semua yang dipikir lagi, ayo duduk bareng, jangan semua diambil. Sebab tetap bukan kamu, nanti kamu berhadapan dengan tidak dengan kami loh. Ada Pak, kita ini bukan penghuni tunggal di Indonesia. Kita ini bukan makhluk satu-satunya yang diberi untuk tinggal di bumi. Ada banyak yang lain. Ada banyak hal yang tidak kalian ketahui dan juga mungkin tidak aku ketahui. Tapi aku meyakininya kalian tidak. Kalian akan kaget nanti oleh adegan oleh ajal. Idza jaa ajaluhum yastaghfirullah yastaghfiruna sa'a wala yastakdimun. La yastakdimun sa'atan wala yastaghfirun. Kalau sudah tiba ajal, tidak bisa didulukan dan tidak bisa diakhirkan, ditunda. What is ajal? Kita menerjemahkan dengan logo kematian. Saya tidak mengatakan itu salah, saya cuma ingin mentadaburi itu momentum. Kalau momentum sudah datang, trigger itu sudah datang, maka tidak bisa ditunda dan didulukan. Jadi semua yang bikin ribut selama ini pasal 22 itu kan ada trigger, satu momentum, dan itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Termasuk yang terakhir yang menyebut Ma'rufam itu kan ada triggernya, itu triggernya kan tidak sengaja. Kok menjadi seperti itu? Jadi siapa sebenarnya subjeknya itu? Orang yang bersangkutan sendiri yang seolah subjek itu kaget dengan efeknya boleh gitu. Berarti ada subjek. Jadi Allah Maha bekerja. Allah Maha
Allah bekerja, dan Allah di situ kami bukan aku. Kami dua dia Allah dengan staf-stafnya, bisa Jibril, bisa Mikael, bisa Andra, bisa siapapun. Nah, tunggu sekalian. Mumpung kita masih punya kemungkinan, kelemahan kita adalah kita terlanjur harus hidup di dalam konsentrasi kalah dan menang. Ini kelemahan hidup. Semua masalah dalam hidup itu kan, kalau bisa itu win-win. Menang dan menang, kalau orang Jawa menang tanpa masuk rate, kalaupun terpaksa menang tanpa masuk rate kan itu. Sekarang kita terlanjur karena hukum itu harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Sebenarnya hukum itu saat-saat terakhir itu darurat. Seharusnya kalau bisa, sebenarnya diselesaikan secara akhlak, diselesaikan secara irfan, secara kearifan. Kita tidak pernah menyelesaikan secara kearifan, secara silaturahmi, tidak pernah menyelesaikan secara akhlak. Kita langsung pakai hukum, akhirnya kita kontok-kontokan di wilayah kalah atau menang. Dan hidup itu tidak ada mengalahkan orang lain sebenarnya kalau kita bertauhid kepada Allah SWT. Itu namun sekalian untuk itu. Ini masih ada waktu untuk bisa berdialog, masih ada waktu. Sama mohon izin ya. Saya tidak sebut namanya, tapi sekarang kalau dulu kan saya cuma disambati oleh segmen. Eselon segini. Di wilayah-wilayah kerja yang bermacam-macam dari pekerjaan bangsa dan pemerintahan kita. Sebulan terakhir ini kan saya sudah didatangi oleh yang punca-punca ini. Tapi satu persatu, dan itu kan mungkin hanya memerkut saya untuk mencari aman karena sudah ketemu saya. Gitu. Nah, saya tidak mau karena kalau mau ketemu parent semuanya. Kalau mau ketemu Bu Mega, Habib Rizik, Kapolri, kalau perlu dengan Lugutan, Jokowi, semuanya parent. Saya baru mau ketemu. Dan begitu. Kalau kamu tidak mau itu dengan saya, aku kapan dan aku ingin apa-apa. Om aku gini. Mafia tak boleh balik Joko. Pakai gue apa ini dan beres apa saya ini hidup dan oke aku pengen contoh orang dunia itu. Allah mengatakan dunia aku bikin indah di mata orang-orang kafir tunda, dan aku khawatir menjadi orang kafir karena terlalu terpesona kepada dunia ini. Kan gitu. Maka saya bukan tidak menikmati dunia, tapi saya tidak akan bersandera. Tidak akan dipenjara oleh dunia, jadi aku tidak apa-apa, aku diam aja tidak apa-apa. Aku udah jadi abang besar itu kecil yang berada yang tidak apa-apa. Om saya sendiri yang ada yang ada buat Allah kok. Dan saya cuma diajarkan sebentar, bukan mengganggu sampean. Aslinya saya tidak ada. Masa saya ada? Tidaklah masuk akal bahwa saya ada. Yang masuk akal ada hanya satu, yaitu Allah SWT. Kalau ada yang lain selain Allah, itu berarti Allah menada-adakan untuk sementara waktu selama output tadi itu. Oleh karena itu mari kita berpikir panjang sampai nanti kita di surga bersama-sama, dan kita sudah latihan ngineki suarga ngineki. Nanti pulang ke rumah masing-masing dengan istrimu yang kamu inginkan persis lo kurang biaya. Pokoknya begitu kamu ingin jadi. Nah, terakhir sekali sebelum kita sama beliau. Kan ada innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini tolong diperhatikan kembali terjemahannya. Terjemahan Islamnya apa? Jadi maka tidak. Apa benar itu? Kalau jadilah berarti kun fakana. Walakin laisa kana walakin yakunu. Present continuous tense. Lo wajod mo go on to rango. Ya bahasa Inggris itu isagwe. Jadi dia sedang berlangsung, jadi bukan Allah bilang jadi maka jadi. Look, itu kan sudah jadi artinya. It's already done, yang itu. Done, yang itu. Dan done. Having been doing. Sedang berlangsung, jadi yang dia berkata itu sedang berlangsung. Kalau Allah mengatakan 6 hari, mungkin sekarang hari ke-6. Mungkin, walau alam, tapi sedang berlangsung. Jadi ketika Allah bilang kun itu enggak terus alam semesta jadi terus Brahma nunggu baru ada kamu saya enggak. Jadi kunnya Allah itu kemudian berlangsunglah Islam. What is Islam? Islam adalah adonan, rajian, susunan bahwa matahari diputari oleh bumi dan rembulan. Itulah Islam. Itulah metabolisme Islam. Itulah apa?
Organisme Islam itulah ekologi atau ekosistem Islam. Jadi Islam itu lahir dan dimulai sejak kun. Literasinya Maulil Mahfud. Wujud tiarnya alam semesta. Kemudian dinamika kreatifnya dikasih ke manusia. Sedang berlangsung jadi Islam bukan sejak Muhammad. Muhammad sudah Islam, maka dia lulus cum laude, maka dia digelari Al-Amin. Betul nggak? Dan kita tidak ada yang Al-Amin. Rasulullah sudah Al-Amin, sudah Islam dulu itu. Sudah pandai, sudah lulus, maka jadi Iqra itu bukan untuk Muhammad. Iqra itu untuk kita. Muhammad tidak perlu Iqra, sudah Iqra pandai, sudah cum laude, ujian. Lulus luar biasa. Dan Muhammad tidak butuh Iqra. Dan nanti puncaknya kepada menjadikan puncaknya Iqra itu adalah Iqra Muhammad. Setelah Iqra'ul Quran, Iqra'ul Alam, Iqra'ul Afad, Iqra'ul Nufus, ya. Nanti puncaknya adalah Iqra' Muhammad. Asal Anda bisa membaca Muhammad, terus kamu meniru semua kebaikan dan kemuliaannya, maka manusia akan peltat untuk ibadah dan warakun kufur di seluruh alam semesta. Iqra' Muhammad. Bacalah Muhammad. Maka Iqra' bukan untuk Muhammad, lewat Muhammad untuk kita. Puncaknya Iqra' Muhammad, maksud Muhammad Iqra' diriku sendiri ingin berkata yang dalam Muhammad tak perlu baca sudah sarjana utama luar biasa itu ya teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan Anda menjadi lebih ringan ini enggak apa-apa, harus lebih ringan. Kalau pulang dari kajian makin berat. Walah, apa Anda di sini belajar seimbang, di sini bukan soal ilmunya kok, soal membiasakan diri hidup seimbang, pikirannya, hatinya, mentalnya, cuma itu coba. Dan Anda tak merasakan bahwa Anda ini sedang latihan keseimbangan, maka Anda tahan deh. Ketahanan Anda itu kan apa ya gue bisa tahan dia. Ini masih lumayan, nasi ini masih kering ini. Kemarin di mana yang terakhir? Di Gresik di Wanayasa di Purbalingga itu setelah berdiri baru tahu bahwa ternyata itu air tuh. Jadi tadi duduk berjam-jam di atas air. Dan ada yang berdiri genting, pasti genting langsung di tempat. So gimana kok jalan keluarnya? Ini orang. Iya toh, mau ada yang berdiri genting kok. Dan langsung wah, tadi kata ego jadi guys rise at the time that's so itu termasuk dosa pribadi. Tidak ada yang tahu lah. Tapi malaikat palayu gue biar ya gitu. Kayak misalnya start faktor ini kita lihat. Ini beliau dari FPI. Tepuk tangan semua. Ujungnya jelas ya, semua orang selain Allah, selain Rasulullah itu relatif. FPI, ada yang Anda tidak suka perilakunya, ada yang Anda harus puji, ada yang harus Anda apresiasi sama semuanya. Ya, kelapa itu Anda harus rasakan manisnya, santannya. Tapi Anda jangan lantas mentang suka kelapa, terus Anda makan sabutnya. Lalu sekarang begitu orang. Mentang-mentang sudah senang sama kelapa semua baik buat krakoti. Orang tuh galas, orang sekarang tuh jadi gitu loh. Orang tuh suka sekali hidup dalam kesempitan. Saya kasih contohnya, saya jangan marah ya. Ada iklan yang bunyinya begini kata-kata. Apa sih paket itu? Nah ini dia. Terus ada iklan musik, terus paket itu tidak dikasih. Paket itu diraih, gitu kan? Kedua, terus musik lagi, ada lagi terus. Kalimat berikut, paket itu omong kosong. Itu dan ketiga, apa lagu? Terus terakhir, yang sebenarnya paket adalah kita tidak pernah menyerah. Dan itu saking fanatiknya terhadap daya juang dan tidak ingin menyerah sampai dia menindas kata paket. Itu namanya tekad. Kalau yang tidak pernah menyerah itu namanya tekad. Itu bukan paket. Kalau paket itu sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Gimana sih Anda ini? Anda itu daya apa yang usah nyelekin orang. Ya, makan mangga tak usah terus. Jambu itu apa sih? Bahaya dan tak usah gitu. Tapi orang sekarang tuh ya Allah senang dan hidup dalam kesempitan. Kalau pangkat itu dalam bahasa namanya fadilah, kalau tinggi namanya karoma. Itu keistimewaan yang dikasihkan kepada setiap orang berbeda-beda. Gitu loh. Ini sih, siapa sih? Fahmi ini sudah suruh
Kerja keras tidak pernah menyerah negel kita rayu. 30 tahun naisode. Undang-undang paket belas. Jadi paket itu beda sama tiket paket itu ya. Kini pemusik Indonesia rata-rata karena paket tidak kena studi loh. Iwan Fals tidak pernah sekolah musik. Tapi dia berbakat, ya suaranya ya. Cipta lagunya ya, main gitarnya semua itu bakat. Kau yang tidak pernah menyerah itu namanya tekad. Manusia lari. Mentang-mentang fanatik kepada tekad, talinya lele bakat. Iki kan tusamnya ya Allah ampunilah dia karena dia tidak tahu. Kan gitu. Sana kan awal marah itu. Siapa ngomong bakat itu penuh siapa? Apa sih bakat munu? Apa sih bakat itu? Munu kuik. Kusialang ini siapa ngomong? Gila mas. Bakat itu milik Allah, betul tak? Kalau pasal-pasalnya kawan bayi, pelasetannya wakan yapi. Itu sejak bayi dia udah punya itu, dikasih sama Allah dari sononya kalau orang Betawi. Dari sononya itu namanya bakat. Terus bakat yang sebelahnya adalah kita tidak pernah menyerah. Lo ikut semangat tekad. Ya Allah serah, ya Allah akui. Anggur, Bafia itu kalau saya ada ayo dah samaran, Anggur orang dengar itu langsung dia peringatkan ayo dah samaran. Dan saya dengar berkali-kali dah samaran. Dan ya aku menang. Kau rampagu, begitu no. Apa sih bakat itu minum? Terus no. Allah, Masya Allah, aku senang di Indonesia ini. Ya Allah, badan plasura korban. Ya Allah, Masya Allah, ya Allah. Betapa indahnya Indonesia, ya Allah. Dan apa sih bakat itu? Bakat omong kosong. Wah, memiliki kekayaan yang abad. Kekayaan itu dicabut di latmu apa benar? Kamu tidak dicabut ilatmu di Pulau Seribu suatu di pengadilan ke-8 kan dikiniin lidahmu sama malaikat itu dikiniin dan aku pesan ya Allah 2 kali lagi deh. Supaya tidak terjadi kiai yang menelpon saya itu. Aku tidak suka peperangan. Aku hanya menerpinya kemesraan dan cinta. Aku tidak menuti yang lain. Sampai hari ini saya masih menulis yang di Kompas maupun di web. Itu semuanya masih rahmatan alamin. Betul tak? Masih Candy. Masih Mahatma Candy karena saya Raingson Muhammad Candy Munairus. Gitu ya, saya tahu betul. Nanti beliau tapi beliau yang mempersilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya hanya menghantarkan saja. Di samping saya ini adalah Habib Ali Al-Hamid. Beliau ini adalah ketua Kali ini ada takbir dan takbir bedanya tergantung hulu letak rohani Anda bagaimana kan gitu. Ya, jadi Anda jangan terjebak oleh output. Anda harus mempelajari inputnya sampai. Jadi saya ingin pesan 2 hal ini setelah beliau ini Habib Ali. Yang pertama tolong yang sempat pelajari surat Al-Hujurat. Jadi semua yang beliau jelaskan tadi menunjukkan ada jarak serius antara yang Anda ketahui dan diketahui publik mengenai FPI dengan yang beliau ceritakan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu Anda pelajari berarti Anda harus punya kontak yang secanggih mungkin agar Anda tidak terkontaminasi oleh berita-berita yang sebelahnya tidak seimbang atau tidak aktif mengumpulkan fakta-fakta. Saya tidak membela siapa-siapa, memang hidup harus begitu. Kalau Anda cari ayat lain kan rumus hidup kan sudah jelas asa antukrihu syai'an wa khairulakum wa asa antuhibu syai'an wa syarulakum. Ini rumus yang sangat dinamis dan harus kita pakai terus. Apa yang kamu benci jangan-jangan dia yang baik bagimu, dan apa yang kamu sukai jangan-jangan itu yang berbahaya bagimu. Ini terus-menerus kita pakai. Jadi alangkah indahnya kalau ada komunikasi kini seintensif mungkin karena Anda sudah membuktikan selama ini Anda aman karena Anda juga tidak pernah nuting-nuting orang secara tidak adil. Anda selalu insya Allah selalu seimbang di dalam memperlakukan apa saja. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua saya sebenarnya sudah tulis di 2 kali di Kompas.
Apa selam sebulan ini? Saya pernah bertanya dengan pertanyaannya agak diplomatis kepada yang bersangkutan dia. Ini Anda kalau mau menangkan Ahok di pengadilan maupun pilkada itu sudah simulasi akibatnya belum? Apa sudah disimulasi? Kira-kira nanti gini. Dia jawab, sudah jelas dan disusun. Padahal saya kan seharusnya pertanyaannya kalau akademis, kalau penelitian, apa benar Anda punya rencana untuk memenangkan Ahok? Begitu, kamu siap gitu. Saya nggak nanya gitu, saya langsung. Ini kalau Ahok mau dimenangkan, Anda sudah simulasi belum? Oh sudah aja, gitu. Itu saya nulis di bank saya dan itu di alinea kedua, kemudian saya katakan bahwa ini ada seseorang yang diupayakan maksimal untuk menang di pengadilan maupun di pilkada, dan untuk itu harus ada pengamanan sebelumnya. Maka terjadilah pembulian, manipulasi, tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, penghancuran karakter kepada orang yang kira-kira akan ribut terhadap rencana Anda itu. Itu saya tulis kok sebulan yang lalu kok. Dan itu dan seterusnya. Nah, tetapi mungkin, ya itu semua sudah jelas. Semua sudah terjadi meskipun efektif atau tidak kan. Itu tergantung kejadian di medan perang dan begitu. Tapi itu sudah jelas seperti itu. Jadi mohon dikenali perilaku dari orang yang sedang berkuasa. Sebagaimana yang dikatakan Pak Yahya tadi, lu semua milik mereka. Terakhir kemarin saya sempat kontak lagi untuk yang tadi saya ceritakan di puncak-puncak itu. Saya bilang, setahu saya kepolisian itu bukan aparat pemerintah. Kepolisian itu aparat negara. Negara itu rumahnya rakyat, miliknya rakyat, sehingga tugas polisi adalah membuat pagar untuk mengamankan rakyat. Siapapun saja rakyat itu kan gitu. Jadi yes, sampai salah kalau meletakkan diri sebagai alat dari kepentingan pemerintah dan bekerja untuk itu. Ini yang tadi saya sebut. Manusianya manusia kaulah di Indonesia, jadi ini sebagai keraton. Bagaimanapun PDIP itu ya kerajaan Soekarno. Ketua PDIP dan semua keputusan tetap anak-anaknya Soekarno dan cucunya Soekarno, sama dengan Demokrat itu mau mencalonkan siapa untuk pilgub. Jika iya itu keputusan rajanya, bukan keputusan partainya kan gitu. Jadi ini kerajaan, jadi ada Indonesia adalah kumpulan atau wilayah yang diperebutkan atau dikerjasamai oleh kumpulan kerajaan terbesarnya adalah kerajaan Bung Karno. Kemudian ada kerajaan SBY yang tidak meneruskan kerajaannya adalah Pak Harto, karena Pak Harto sangat serius menjalani Islam sejak tahun 89, maka dia tidak berpikir untuk berkuasa lagi. Ini serius. Sekarang ada kerajaan-kerajaan yang sekarang dibikin baru juga ya, yang kerajaan baru lah. Kalau masuk masjid ya pejian, kalau masuk itulah mereka gitu. Itu juga bikin kerajaan. Dan kenapa kerajaan bisa jalan? Karena manusianya terutama kelas menengah itu adalah orang-orang yang mentalnya ngawulo. Ngawulo itu mengabdi. Dulu orang-orang mengabdi kepada raja karena mereka punya verifikasi panjang bahwa raja ini adalah manifestasi dari kekuasaan Allah. Di zaman tradisional, di zaman modern tidak ada verifikasi spiritual. Maka yang penting mereka mengabdi kepada raja, siapa yang sedang jadi raja. Meskipun rektor, meskipun doktor, profesor, mereka tetap cita-cita jangan ngawulo kepada kekuasaan. Mereka entah mau dan lama rapat, siapa tahu di telepon jadi staf menteri, ke staf ahli apa ke komisaris apa ke, pokoknya yang penting mereka. Kalau dalam ayat namanya Suman Pringengel, Anda belajar Ramayana Suman Pringengel, itu bedanya dengan Sukosrono. Nah, Suman Pringengel ini adalah mental kita semua. Mental terutama kelas menengah. Sudah meskipun pintar kayak apapun, hebat kayak apapun, tetap tujuannya adalah mengabdi kepada kekuasaan. Dan alhamdulillah Anda kumpul ini karena Anda bukan Sumantri, Anda adalah Sukosrono. Sukosrono yang miskin tapi punya harga diri. Ya Allah, pelihara kemiskinan mereka. Lebih asiknya di sini tuh. Ya Allah juga tahu kalau saya tidak akurat. Itu musuh Allah tidak mengerti hati saya, dan Allah kan mengerti apa yang dicarikan maupun yang disembunyikan. Jadi
Apa yang saya sebenarnya maksudkan kan bukan supaya Anda dipelihara kemiskinan Anda. Itu kan cara saya menggodakan gitu. Padahal Anda kan senang-senang juga sebenarnya. Maksud saya kan saya etikanya gini jangan peliharalah kemiskinan mereka supaya mereka tetap punya harga diri daripada begitu kaya mereka kehilangan harga diri. Kan mending miskin punya harga diri daripada kaya tapi tidak punya martabat dan begitu. Tapi saya tahu dalam hati Anda jawaban kita sepengennya ya kaya ya punya martabat. Well, saya buat teman Anda dan teman-teman yang kedua untuk Habib Ali dan teman-teman FPI. Yang pertama gini, Anda ini, kita ini sama Allah dikasih perangkat-perangkat dan salah satu fungsinya adalah untuk sensor. Jadi misalnya lidah itu sensor untuk kesehatan. Kalau Anda terancam sakit gula, lidahmu tidak mau gula. Kalau Anda terlalu banyak asam, Anda lidahmu nggak mau kopi, itu langsung tidak mau aja. Itu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa wacana, lidahmu nggak mau. Sekarang terhadap medsos yang seperti itu, Anda harus punya sensor, harus mengembangkan kemampuan sensorship di dalam diri Anda. Ini kayak misalnya saya curi puisi, dia beribu-ribu puisi saya baca, itu saya pakai sensor aja. Ini baik, ini perlu, aku pakai sensor aja. Jadi, itulah Anda suruh aku, betul. Makanya saya tidak baca bukan ada sensor aja gitu. Tapi ada kopas, ada protes, segala macam. Anda harus mengembangkan sensor Anda. Begitu itu tidak baik, Anda tidak mau membaca. Itu muncul aja dari dalam. Nah kalau kemampuan rohani ya tidak dikembangkan terus untuk apa kita jadi orang Islam, bagaimana kita mau masuk surga? Itu semua nanti tidak jasati ya kok. Itu satu sistem nilai yang luar biasa lebih tinggi. Nah kesalahan orang modern adalah seniman tidak mau disebut rohaniawan padahal pekerjaannya roh. Estetika itu roh, 100% roh. Seni rupa bukan trendnya itu, dan trendnya itu mengantarkan roh yang kamu maksudkan. Jadi seni rupa bukan kanvas itu, sastra bukan kumpulan kata-kata itu, musik itu bukan bunyinya, musik itu yang dibalik bunyi itu, dan begitu. Nah, makanya ilmuwan itu rohaniawan, tapi orang modern menolak rohani itu dibilangkan beda, spiritualitas beda sama intelektualitas beda sama estetika. Makanya filsafat modern yang berlaku adalah sains, estetika sama religion kan begitu. Sebab ketikanya itu adalah satu metabolisme di dalam diri setiap manusia. Jadi, menurut saya dikembangkan sensor masih untuk hendaknya ya. Kalau Anda misalnya ini, kalau pakai Al-Quran, Inja agung fasikum binabain fata bayanuna. Kamu harus tabayun terhadap berita itu. Aku pasti bagaimana caranya tabayun. Repot karena kita harus meneliti kembali, cari poin kemana-mana. Pada sehari kopas bisa 200. Tak mungkin, maka yang harus nomor satu dikembangkan adalah sensor naluri. Kalau kamu iman Anda dilindungi Allah, kalau kamu bertakwa sama Allah melindungi kamu. Dan salah satu cara Allah melindungi adalah menghadirkan getaran malaikat itu sehingga Anda aktivasi dari jiwa Anda sehingga dia melindungi Anda. Anda tidak akan terkontaminasi. Meskipun secara ilmiah Anda tidak punya literasi untuk mengatakan ini benar atau tidak, tapi Anda punya sensor. Ini serius mas. Jadi ringan pekerjaannya. Itu loh. Kemarin ada orang mengatakan kalau softong buat itu kan ini. Kapring dulu orang soleh kumpulan nomor 3 orang yang soleh. Diketiklah kepada orang soleh. Ini orang mayat dalam simulasi. Bagaimana cara kamu dia orang soleh? Bagaimana cara kamu tahu dia orang soleh? Karena surbannya. Karena dia rajin Jumatan atau yang mana? Bagaimana kalau saya balik? Cekaplah dengan semua manusia supaya kamu bisa membedakan mana yang soleh, mana yang tidak. Bukan kamu berangkat. Ini soleh, saya tetap demikian soleh. Kalau beliau gimana? Lah kedua-duanya silakan tempuh. Dinamis. Dan gitu. Apalagi sekarang banyak talpis. Yang kita sangka soleh belum tentu soleh. Karena kesolehan itu diparametri atau dikasih kriteria. Simbolismenya, tidak pada perilakunya. Dan gitu. Dia yang tadi pesan saya, sensorshipnya itu beneran mas. Sensor itu nanti akan berkembang tidak hanya ke berita ke apa saja. Kalau ada momen di sana polisi cekatan Anda punya SIM, Anda akan lewat sana. Kalau Anda punya sensor. Kalau pas aku bercall, mereka jangan kasih sensor, polisi tidak bisa melihat Anda. Begitu, lebih serius. Ini beneran belum. Wa maromaita ifromaita walakin Allah haroma. Kan begitu. Itu sangat nyata, bukan tidak nyata. Orang-orang ini sok
modern, intelektual, seolah-olah dia tahu segala sesuatu. Wong dia kentutnya tidak bisa melihat. Ketika di ruangan ada 10 orang tidak tahu yang mana yang kentutku. Artinya 7 menurut kamu yang 2 untuk kamu. Semua dengerin aku, yaudah kalau gitu hantunya mesti gitu kan. Terus hantunya ngeluarin tangan sama wajahnya dari tembok. Saya nggak lo gitu ayo. Coba gimana? Kalau anda suatu hari ini bertengkar terus nanti hantunya yang keluar lo. Itulah itu satu untuk teman-teman ini. Kita tidak punya dilema sebagai orang Islam. Stop. Ini bukan nasihat tapi ini saya saling mengingat bahwa sopil hak tadi. Kita tuh bingung. Kadang-kadang pemicu ini. Kalau kita omong-omongkan informatif pada orang lain nanti kita jadi riak. Tapi kalau kita sembunyikan kebaikan kita, orang menganggap kita buruk. Dan mana yang benar? Kalau antum yang ngomong bagaimana mereka tahu yang sebelumnya. Tapi kalau beliau mau terus bikin acara di mana mau untuk mengumumkan jadikannya jadi pamer itu jadi takabur yang begitu. Kan repot kita, maka kita harus punya keseimbangan. Kapan informasi itu wajib disampaikan? Mana matriks 5 itu wajib, sunat, mubah, makruh, halal itu untuk bekal presisi di dalam setiap langkah sosial. Sekarang berdua aja bingung gue. Kalau kita mau nurutin dialektika kehidupan, kita belajar Allah. Terang kita berdoa dengan ceramah kepada Allah. Satu artikel tiba dari Allah. Ya Allah, kami hidup di negeri yang kekuasaannya sangat dolim, ya Allah. Ada struktur kekuasaan, di mana ada 9 naga di belakangnya. Gusti Allah dikandani. Diceramai. Sebagaimana yang engkau firmankan di surat ini di wajah. Menurut analisis profesor ini, ya Allah, Gusti Allah kongul, ya. Dan berdoa dan kita katakan susah. Kita berdoa mintanya banyak lagi satu kali doa bisa 10 menit dan itu bisa ada 50 permintaan. Coba gimana coba itu? I love it. Kong custom aja. Kurangnya apa saya kasih kamu itu semua sudah kasih kamu hidup tinggal makan tinggal behel. Kurang apa rahmat ya Allah ya Rabbi kumatu kaliban kata Allah. Kamu minta banyak amat permintaanmu. Itu kan? Benar juga wudu. So, Robana lagi naik nasi raftana Robana tanggal itu aja sudah berapa permintaan. Tuh, nanti akhirnya kan oprama hati nafitunya hasan Allah kan. Terus akhirnya kita ya begitu sama Allah ya mohon maaf ya Allah ampun mencoba terserah manut. Akhirnya Allah berdoa di macam. Ya, begitu kita 3 hari tidak berdoa Allah satu lagi. Sombong kamu ya sekarang. Sombong kamu ya. Kau minta kamu untuk unias tak pelaku minta. Gitu lah. Kemarin katanya apa? Mereka yang kita kan. Jadi kita mesti tahu presisi dan Indonesia ini kehilangan presisi. Kehilangan presisi apalagi memang tidak cari presisi. Tapi memang mereka tidak cari kejernihan dan ketepatan. Misalnya hoax sekarang hoax ditertibkan medsos itu. Bagaimana mungkin ditertibkan? Karena yang disuruh menerapkan orang yang punya kepentingan terhadap hoax. Betul enggak? Bagaimana? Kalau diserahkan si A, dia hanya akan menuturkan yang merugikan dia. Kalau diserahkan B, dia hanya akan menuturkan yang merugikan dia. Kan begitu? Bagaimana? Jadi urusan yang ini bukan apa-apa kecuali presisi NKRI dari sikap utama siapapun saja. Begitu PDIP berkuasa, dia bukan PDIP, dia adalah NKRI kan gitu. Begitu Anda nyobar truk seluruh badan Anda adalah truk, pertimbangan Anda truk, asal nyobar truk kaya nyobar ojek, bulam, yang beli, yang green bang truknya. Yang kepemimpinan itu adalah imajinasi terhadap besarnya yang kamu pimpin. Begitu kamu presiden, setiap huruf dari mulutmu itu adalah Indonesia. Tidak boleh menyakiti siapapun di Indonesia. Dan begitu kalau pemimpin. Makanya di Quran tidak pernah ada Allah menyuruh kamu jadi pemimpin. Yang Allah suruh hanya pandailah mencari pemimpin. Dan begitu, pandailah mencari belajar bagaimana mencari pemimpin. Al-Ma'idah itu di surat 58 aja. Jadi, urusannya adalah mencari pemimpin, bukan menjadi pemimpin. Bukan supaya dipilih, tapi bagaimana memilih.
Jadi urusan Pilgub Jakarta tidak pada tiga calon, tapi pada rakyatnya. Benar belajar memilih pemimpin apa tidak, dan begitu. Kalau tidak, saya kasih tahu ke Kiai Istiqoroh tadi. Udah gitu ya dong sekalian ya, pokoknya mudah-mudahan habis terbit lah. Don't give it. Kalau ada respon di Arab Saudi itu ada seorang imam, seorang syekh yang dibiayai pemerintah karena kakeknya dulu sangat berjasa kepada perkembangan Islam. Beliau sering mengadakan selawatan di rumahnya dan banyak jamaah-jamaah atau tamu-tamu dari Indonesia yang hadir ketika maulid dan salat maulid di rumahnya. Ini saya cerita aja. Beliau ini kalau ingin nasihat dari Rasulullah SAW, beliau selalu mencoba melakukan syar'i salatnya, salat khusus untuk bertemu Rasulullah itu sampai hari ini belum berhasil. Sehingga kalau beristikharah, itu beliau belum berhasil untuk mencapai satu kualitas kebersihan dan kesucian hidup untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Nah, kalau beliau punya keperluan sesuatu yang sangat penting, misalnya bikin musola atau bikin apa, itu di tempat yang sebelah mana, di tanah yang sebelah mana, dia ingin tanya Rasulullah, dan caranya pada Rasulullah adalah beliau mengundang seorang kiai dari sini sebelah ke sebelah timur sana. Saya tidak akan sebut daerahnya nanti di data. Beliau dikasih tiket di sana, terus beliau nanti diminta untuk beristikharah, dan beliau yang ketemu Rasulullah, terus kemudian Rasulullah jawab apa? Dikasih token pada syekh ini. Karena kiai ini seorang yang sangat bersih, seorang yang tidak pernah putus wudu, seorang yang tiap malam santri-santrinya membaca semua hizib. Orang yang selalu berpuasa, orang yang sangat suci, yang dia bisa membakar gedung tanpa api. Gambarnya gitu lah, habis pokoknya semua negara dia.